Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati, saudara dan saudariku kaum muslimin dan para muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam niki kita diberikan hidayah serta nikmat sehat untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang sebagai wasilah, sebagai jalan bagi kita semua untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu tidak lain tujuan kita adalah menggapai cinta dan ridha Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, kita mengangkat kadar kejahilan yang ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga, kita menuntut ilmu agar kita mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran bil burhan, bil hujjah, dengan dalil, dengan bukti yang nyata, dengan hujjah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan kita belajar, itulah tujuan kita menuntut ilmu, agar cahaya kita selalu terang, agar kita memiliki benteng yang kokoh dan kuat yang melindungi kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ikhwani wa akhawati, azani Allah wa iyyakum. Ya, kembali pada malam ini kita membaca kitab Aqidatul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kajian ini sudah berjalan hampir setahun. Tapi subhanallah, berkahnya kitabnya para ulama, kita cuma sampai halaman 26. Kitab ini masih panjang para jamaah. Kalau kita masih umur kita panjang, mudah-mudahan bisa selesai. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam ini tentang sebuah tema, kenikmatan yang tertinggi, kenikmatan yang terbaik. Mungkin yang terbesit di telinga kita berbicara tentang kenikmatan surga, mungkin kenikmatan dunia.
Tapi pembicaraan kita ini tentang perkara akidah. Dia perkara akidah, tapi sangat berkaitan dengan salah satu nikmat terbaik. Nikmat yang paling berharga yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak. Kata al-muallif, babu ma jaa anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi itsbati ru'yatil mu'minina li rabbihil karim. Ada yang bisa jawab para jamaah? Sebelum saya baca kelanjutkan, apa nikmat terbaik? Kenikmatan tertinggi. Ada yang tahu? Memandang wajah Allah pada hari kiamat. Makanya Imam Syafi'i di sini kita akan sebutkan ucapan beliau tentang akidah ini. Tentang kenikmatan tertinggi ini, memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Bab ucapan yang datang dari Imam Syafi'i yang menetapkan bahwasanya orang-orang beriman akan memandang Rabb mereka yang mulia pada hari kiamat. An Rabi' ibn Sulaiman qala hadartu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i wa qad ja'athu raq'atun min as-sa'id fiha ma taqulu fi qaulillahi azza wa jalla. Aku mendatangi, kata Ar-Rabi' ibn Sulaiman, aku mendatangi al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau didatangi oleh sekelompok orang dari Sa'id. Mereka bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu akan terhalang. Sesungguhnya mereka pada hari itu akan terhalang. Dalam surat apa ini? Al-Mutaffifin ayat ke-15. Orang-orang ini bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah tentang ayat ini. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka akan terhalang pada hari itu dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dari Imam Syafi'i? Beliau menjelaskan kepada kita akidah beliau. Lamma an hajaba haula'a fi as-sakhati kana fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ar-ridha. Tatkala Allah menghalangi mereka dari memandang wajahnya karena mereka dimurkai oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya ayat ini dalil orang-orang beriman akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala karena Allah meridhoi mereka. Ini jawaban Imam Syafi'i tentang ayat ini. Mereka orang-orang kafir akan terhalang dari Rabb mereka pada hari kiamat. Apa jawaban Imam Syafi'i? Tatkala Allah menghalangi mereka dari memandang wajah Allah karena Allah murka kepada mereka, maka Allah akan menjadikan orang-orang beriman akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala karena Allah meridhoi mereka. Faqultu, kata Ar-Rabi' ibn Sulaiman, ya Aba Abdillah, wa bihi taqul? Wahai Abu Abdillah, apakah ini pendapatmu? Dipertegas pertanyaannya oleh siapa? Ar-Rabi' ibn Sulaiman, murid beliau. Qala na'am wa bihi adinullah. Ya tentu pasti, dengan pendapat ini aku beragama kepada Allah.
Walau lam yuqin Muhammad ibn Idris annahu yara Allah lama abadallahu azza wa jal. Kata beliau, jikalau Al-Imam Syafi'i, dia mengatakan dirinya sendiri, jikalau Muhammad ibn Idris tidak yakin tentang perkara ini, bahwasanya dia akan melihat Allah pada hari kiamat, maka dia tidak akan pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya para jemaah? Maksudnya kalau Imam Syafi'i, dia mengatakan kepada dirinya sendiri, kalau Imam Syafi'i tidak meyakini keyakinan ini, maka dia tidak akan pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan yang harus diyakini oleh orang-orang beriman. Di akhirat kelak mereka akan memandang Rabb mereka. Mereka akan memandang wajah Allah tabaraka wa taala. Dan ini ijma', kesepakatan para ulama. Kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, yang pertama Mu'tazilah. Yang kedua Khawarij. Ya. Kemudian ba'dul Murji'ah, sebagian kelompok Murji'ah, mereka mengingkari bahwasanya orang-orang beriman akan memandang wajah Allah pada hari kiamat. Nanti kita akan baca dalilnya satu persatu dari ayat Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, "I'lam anna mazhab ahli sunnah bi ajma'ihim." Ketahuilah bahwasanya mazhab ahli sunnah seluruh mereka, anna ru'yatallahi ta'ala mumkinatun ghairu mustahilatin aqlan. Bahwasanya Allah akan dipandang dan dilihat pada hari kiamat. Dan ini perkara yang tidak mustahil secara akal. Wa ajma'u aidan ala anna wuqu'iha fil akhirah, dan mereka sepakat ini akan terjadi pada hari kiamat. Wa annal mu'minina yarawna Allah Ta'ala dunal kafirin, yang akan memandang Allah itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kafir. Wa za'amat ta'ifatun min ahli al-bid'ah al-mu'tazilah wal khawarij wa ba'dul murji'ah anna Allah Ta'ala la yarahu ahadun min khalqihi. Sebagian kelompok ahli bid'ah, Mu'tazilah, Khawarij dan sebagian Murji'ah, mereka mengatakan bahwasanya tidak seorang pun akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu mustahil secara akal. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan, ikhwatal iman, wa qad tadhaharat adillatul kitabi was sunnati wa ijma'us sahabah faman ba'dahum min salafil ummati ala itsbati ru'yatillahi ta'ala fil akhirati lil mu'minin. Warawaha nahwa min 20 sahabiyan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini ikhwatal iman. Telah banyak sekali dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah dan kesepakatan para sahabat dan para salaf dari umat ini yang menetapkan bahwasanya kita akan memandang wajah Allah pada hari kiamat. Dan diriwayatkan sekitar 20 sahabat lebih yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW tentang perkara ini. Berarti ini hadis yang mutawatir. Apa yang harus diingkari? Yang mengingkari berarti mereka mengingkari yang pertama ijma'nya para sahabat. Yang kedua mereka mengingkari hadis-hadis yang mutawatir yang datang, yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca dalil yang pertama. Dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ayat yang pertama, surat Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai 23. Nah, arah hafal teneh? Ada yang hafal? Al-Qiyamah 22 sampai 23.
Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang mukmin beriman pada hari itu berseri-seri dan indah. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb-nya lah mereka akan memandang dan melihat. Lihat. Dalam ayat ini ikhwatal iman, ya, Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang wajahnya orang-orang yang beriman yang akan berseri-seri. Dan Allah berbicara tentang bahwasanya mereka orang-orang yang beriman akan memandang siapa? Wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang sangat banyak. Hadis yang pertama, dalam Sahihul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum ayanan." Riwayat Bukhari para jamaah. Hadis yang paling sahih di antara hadis-hadis yang lain. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian sendiri. Bahasa kita dengan mata telanjang. Kemudian dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim juga, anna nasan qalu, orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamati?" Apakah kita akan memandang Allah pada hari kiamat? Faqala hal tudarruna fi ru'yati asy-syamsi wal qamari laysa dunaha sahab? Apakah kalian akan dibahayakan ketika melihat matahari dan rembulan yang tidak dihalangi oleh awan? Artinya apakah kita akan susah melihat matahari dan rembulan ketika dihalangi oleh awan? Nabi mengatakan, apakah kalian akan merasa susah melihat rembulan dan matahari yang tidak dihalangi oleh awan? Susah apa enggak? Enggak. Lihat, Nabi menggambarkan permisalan di sini khotal iman agar sahabat lebih paham, agar mereka pahami dengan terang dan jelas. Bahasa jamaah-jamaah, ulah kita begita ulang kacang kita matahari ini lamun denara awan. Ulah kita itulah, bukan kita kadang tengah angkat otak, tiba langit, penggitaan langsung. Kemudian Nabi mengatakan, ya, fa innakum tarawna rabbakum kadzalika. Maka demikianlah kalian akan melihat Rabb kalian. Dalam riwayat yang lain, la tudammuna li ru'yatihi. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna li ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat rembulan di malam purnama. Apakah kalian perlu berdesak-desakan untuk melihatnya? Kan tidak. Jelas para jamaah ini? Baik. Ayat yang keberapa? Yang kedua. Surat Yunus ayat ke-26. Malam ini ngaji serius ya. Biasanya ngaji serius itu ngaji ngantuk. Tapi ilmu itu memang harus serius, belajar. Belajar agama itu bukan untuk stand up comedy. Bukan untuk ngelawak, tapi untuk belajar. Kata Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik. Apa para jamaah? Pahala terbaik? Surga. Dan tambahannya, bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah berikan pahala terbaik. Berupa surga. Dan tambahannya, melihat wajah Allah. Nanti akan kita baca tafsir ayat ini. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. Dan wajah mereka tidak akan tertutupi debu hitam
dan tidak akan tertutupi kehinaan. Kita baca tafsir Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Beliau mengatakan orang-orang yang berbuat baik, apa para jamaah? Mereka akan mendapatkan pahala terbaik. Beliau menjelaskan tad'ifus sawabil a'mali bil hasanati ila 10 amsalha ila 700 dhifin. Orang beriman itu para jamaah, pahala mereka dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Itu kebaikan dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, amalan orang yang beriman itu yang baik akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Bu Faris, lamun tuntung 700 kali lipat ngombe tadahna ini. La ilaha illallah. Tuntung nepolak dua, nebalak dua dah nguntung ngombe tadahna para jamaah. Hei, geger. Lagu lamun nepakpu jeung tada. Ya. KO. Kalau untungnya 2 kali lipat, kita dapat hadir 2 kali lipat untung grepekno laila. Kita ngolah sekanya anu mantep para jamaah. Lamun terugi cepat seto tak. Masya Allah. Tapi Islam selalu memberikan keuntungan, tidak ada kerugian. Antum mau bukti? Jelas. Orang yang berniat melakukan dosa, tapi dia tidak jadi melakukannya, Allah tidak catat dia sebagai dosa. Tapi ada orang yang niat melakukan kebaikan, dia sudah niat berangkat mau kajian. Tapi ternyata hujan lebah, akhirnya tidak nyadi ngaji. Pahalanya tetap ditulis sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ikhwatana. Tidak ada ruginya orang yang melakukan amalan dalam Islam ini. Meskipun hanya sebatas niat dalam urusan kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, wa ziyadatun ala dzalika wa yashmalu ma yu'tihimullahu fil jinani minal qusuri wal huri war ridha anhum. Diberikan surga, diberikan istana di dalam surga, diberikan bidadari, dan Allah ridho kepada mereka. Fa innahu ziyadatun a'zam min jami'i ma a'tauhu la yastahiqqunaha bi'amalihim bal bifadlihi wa rahmatihi. Ada nikmat yang paling besar yang mereka tidak berhak dapatkan dengan amal kebaikan mereka. Ya, akan tetapi Allah berikan dengan karunia dan rahmatnya. Mana dia? Bin nazar ila wajhillahil karim, dengan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Subhanallah ikhwatana. Kenikmatan ini mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Lihat kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza dakhala ahlul jannatal jannah." Jikalau penghuni surga masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Maukah kalian aku tambahkan nikmatku? Lihat ikhwatal iman. Allah tawarkan nikmatnya. Tambahan nikmat. Fayaqulun, penghuni surga mengatakan, "Alam tubayyit wujuhana? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar?" Wahai Allah, bukankah Engkau telah menjadikan wajah kami berseri-seri? Bukankah Engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Bukankah Engkau telah menyelamatkan kami dari siksa neraka? Fayakshiful hijab. Maka Allah membuka hijab. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jal. Mereka tidak diberikan sesuatu yang paling mereka cintai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwatal iman. Ya. Tidak ada kenikmatan tertinggi daripada memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal penghuni surga ikhwatal iman sibuk dengan kenikmatan surga. Antum tahu penghuni surga akan memeluk bidadari selama 70 tahun.
Ke 70 tahun. Ada kita sanggup ngapang sanina teh bilang jelo nang ini. 2 jelo berturut-turut sanggup kita. Pengantin baru aja bro, masih hangat soalnya. Iya. Makanya dikatakan bulan madu. Semanis madu. Kalau udah lama, syahrul basal, bulan bawang. Pedis-pedis kanyan kah? Lihat ikhwatal iman. Kata Abdullah bin Abbas, kita ingin membandingkan nikmat ini dulu. Kita berbicara tentang nikmat surga sedikit. Sedikit, enggak usah banyak-banyak. Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi, "Innar rajul min ahlil jannati la yu'aniqul hawra'a 70 sana." Sungguhnya seorang laki-laki dari penghuni surga memeluk bidadari selama 70 tahun. Bu Paris, ngombe tadahan ini? 70 tahun Bu Paris. Bemun sampai umur tapi 70 tahun nengkali dunia ini. Ya. La yamalluha wa la tamalluhu, kata Abdullah bin Abbas. Laki-laki enggak bosan, bidadari enggak bosan. Kullama ataha wajadaha bikra. Setiap kali digauli, setiap kali dia kembali perawan. Wa kullama raja'a ilaiha 'adat ilaihi syahwatuhu. Setiap kali dia menggaulinya, dia berhenti menggaulinya, setiap kali dia kembali syahwatnya. Fayujami'uha biquwwati 70 rajulan. Dia menggauli bidadari itu kekuatan 70 lelaki. Masya Allah. Bajang-bajang aja tutup betelinga nih kah? Iya. Kita dah akhir. Ilallah. Luar biasa katanya akhir nih. Minta kecap mati yang mana. Belum mendatang masuk surga aja bekabe. La ilaha illallah. Bahkan ikhwatal iman yang lebih dahsyat daripada itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yu'tal mu'min fil jannati quwwata kadza wa kadza minal jima'. Orang yang beriman di surga diberikan kekuatan ini dan ini dalam menggauli. Qila ya Rasulullah ayutiqu zalika? Wahai Rasulullah, apakah dia mampu katanya? Luwih senina atas soal mampu kia ini ya. Banyak istrinya mampu apa enggak? Qala yu'ta quwwata mi'ah. Diberikan kekuatan 100 laki-laki. Masya Allah. Baik. Kemudian ikhwatal iman. Bahkan salah satu tafsiran ya yang disebutkan oleh para ulama tentang kesibukan penduduk surga. Ya. Ini ya, yang muda tolong tutup telinga dulu kah? Ya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat dalam surat Yasin ayat ke-55 sampai 58. Innal ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dengan kehidupan mereka. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri, bukan satu istri. Mereka dan istri-istri mereka. Abu Zain senyum-senyum. Saya tidak tahu di balik senyumannya apa. Abu Amar lagu karere no. Mereka dan istri-istri mereka berada di tempat yang teduh. Mereka bersandarkan di atas dipan-dipan yang indah. Kata para ahli tafsir, lihat para jamaah, jangan tertawa. Syughluhum iftidadul abkar. Kesibukan mereka adalah berhubungan badan. Dengan bahasa lebih kasarnya, merusak perawan. Ya ikhwatal iman. Ini yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Ini bukan ucapan vulgar, enggak. Ini pembicaraan tentang apa?
Kenikmatan surga yang tidak ada bandingnya. Tapi kenikmatan ini masih jauh kalah dengan apa? Memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kenikmatan tertinggi yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Subhanallah ikhwatal iman. Makanya pantas para sahabat dalam Sahih Muslim ketika pada perang Badar, ya, dia mengatakan ketika Nabi SAW mengatakan, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Apa jawaban sahabat ini? Bakhin, bakhin. Tahu antum apa arti bakhin, bakhin? Bakhin, bakhin ini ucapan mereka untuk ya menggambarkan, mengungkapkan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahasa kita, wow. Iya. Sahabat ini siapa namanya? Umair ibn al-Human al-Ansari. Dia mendengar ucapan Nabi, berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seperti apa? Langit dan bumi. Katanya, bakhin, bakhin. Ma yahmiluka ala qawlika bakhin, bakhin. Apa yang mengatakan engkau diri itu? Wow. Kata beliau, enggak ada wahai Rasulullah illa an arju an akuna min ahliha. Cuma aku berharap supaya aku menjadi penghuni surga itu. Kemudian lihat, dia sedang memakan kurma, ikhwatal iman. Jangan gara-gara kurma ini membuat saya terlambat masuk ke dalam surga. Dilemparkan beberapa biji kurma itu. Dia pergi terjun ke medan pertempuran, kemudian dia mati syahid. Itu perbandingan kita dengan sahabat. Kalau mereka sahabat itu enggak tunggu-tunggu waktu, ikhwatalnya. Kalau kita kan mikir-mikir dulu. Ya. Mereka apa saja sunnah Rasul itu kerjakan. Tidak mereka pilih-pilih wajib sunnah. Kalau kita kan, kalau sudah sunnah, ya siap-siap untuk berlomba-lomba untuk ditinggalkan. Aduh, sunnah ini jemaah si wajib obe. Gimana? Kalau sahabat enggak, ikhwatalnya. Sunnah itu mereka pahami adalah ajaran, petunjuk Rasul SAW yang harus mereka kerjakan. Mereka enggak peduli hukumnya wajib atau tidak wajib. Baik, dalil yang keberapa? Yang ketiga. Di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Di antara doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doa beliau? Beliau mengatakan, as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. As'aluka lazzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Wahai Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu pada hari kiamat. Dan aku memohon kerinduan untuk berjumpa denganmu. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Abu Amar, kung beta dah ini. Bau ketama ini. Oh, masih ini teman. Hai wah tama ini. Wah ke? Hai ini mana sih? Man, gue taman. Hai ini man. Ngencuk doang ini. Komandan gue baru di mana sih? Di mana? Nemeta anu julu. Ini potongan doa, doanya panjang para jemaah, tapi saya ambilkan potongannya, katanya mudah-mudah tak hafalkah?
wa as'aluka wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika. Ini salah satu wasilah agar kita bisa mendapatkan kenikmatan tertinggi nih khotal iman. Kenikmatan memandang wajah siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini di antara doa Nabi SAW. Oh Paris, hafal? Ingat doang kah? Taib. Tapi sekarang saya kasih syubhat lagi ini ya. Sekarang syubhat saya kasih dari dalilnya. Itu beberapa dalil. Taib. Orang-orang yang mengingkari hadis dan ayat ini, mereka berdalil dengan ayat Quran. Makanya khotal iman jangan kira orang-orang yang menyimpang ini nggak punya dalil. Mereka punya banyak dalil. Makanya itu yang membuat kita khawatir apabila kita mendengarkan ceramah dan kajian mereka, kita akan teracuni oleh syubhat mereka. Sedangkan ilmu kita minim, ilmu kita sedikit. Kemudian kita berani mengatakan, oh, saya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sekarang saya tanyakan bukti, ini saya tanyakan kepada antum sekarang. Antum bisa enggak bantah ayat ini? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, dalam surat Al-An'am ayat 103. Dia Allah tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata. Sedangkan dia melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dia tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Ayo, bantah ayat ini. Saya kasih kesempatan 2 menit untuk mikir. Ayo, siapa bisa jawab? Nanti kan zohirnya ayat ini bertentangan kan? Makanya kita ngaji itu agar kita jadi cerdas para jamaah. Apa? Abu Zain. Kata Imam Ibnu Katsir, fihi aqwalun li a'immatis salaf. Salah satu tafsiran ayat ini, la tudrikuhu fid dunya. Allah tidak akan bisa dilihat di dunia. Nah, itu maksud ayatnya ini. Allah tidak akan bisa dilihat di mana? Di dunia. Wa in kanat tarahu fil akhirah kama tawatarat bihil akhbar. Meskipun Allah nanti dilihat di mana? Di akhirat pada hari kiamat. Berarti ayat ini berbicara tentang apa? Allah tidak akan bisa dilihat di mana? Di dunia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita lihat di sini dalam beberapa hadis. Ya. Bahwasanya di dunia seseorang tidak akan pernah mampu melihat Allah. Dalam hadis dari Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'allamu, yakini annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jal hatta yamut. Yakini salah seorang di antara kalian tidak akan pernah melihat Rabb-nya sampai dia mati. Berarti kita tidak akan bisa memandang Allah kecuali mana? Di akhirat kelak. Tapi memang para ulama berpendapat tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siapa? Melihat Allah Rabbul Alamin pada malam Isra wal Mi'raj. Ada perbedaan. Tapi mereka sepakat Allah itu dilihat di mana? Di akhirat. Dan ini furu' para jamaah, ini cabang akidah yang tidak perlu kita ribut tentang masalah ini. Ya, Abdullah ibn Abbas menetapkan bahwasanya Nabi melihat Allah di mana?
pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Tapi Aisyah mengingkari perbuatannya itu. Ala kulli hal, ini tidak perlu kita bahas para jemaah. Yang penting kita yakini bahwasanya orang-orang yang beriman pasti akan melihat Allah tabaraka wa taala di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar. Kemudian yang kedua di mana? Di surga pada hari kiamat. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, wa hadzal ladzi qalahu al-Imam Syafi'i. Ini yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, fi ghayatil husni, begitu indah. Wa huwa istidlalu bi mafhumi hadhihi al-ayah kama dalla alaihi mantuqu qawlihi wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Inilah pendalilan dengan yang dipahami dalam ayat. Ayat apa? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Al-Imam Syafi'i, sudah kita baca ucapan beliau tadi, bahwasanya orang-orang yang beriman mereka akan melihat siapa? Allah pada hari kiamat. Begitu juga yang ditunjukkan oleh ayat yang kita baca surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang beriman berseri, ila rabbiha nadhirah, dan kepada Rabb mereka memandang. Kata Imam Syafi'i, wa kama dallat ala dzalikal ahaditsus sihah al-mutawatirah fi ru'yatil mu'minina rabbahum azza wa jalla fi daril akhirati ru'yatan bil absari fi arasatil qiyamah wa fi rawdatil jinanil fakhirah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sahih yang mutawatir, orang-orang beriman akan memandang Allah di negeri akhirat dengan pandangan mata. Lihat, pandangan mata fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar dan di surga. Ini keyakinannya para ulama Syafi'i dan madhab Syafi'i. Antum mau tambah lagi, saya bacakan ucapan salah satu muridnya Imam Syafi'i, Al-Imamul Muzani rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, fahum hina idzin ila rabbihim yanzuruna wa la yumaruna fin nadhari ilaihi wa la yashukkun. Pada hari itu mereka akan memandang kepada Rabb mereka. Mereka tidak bimbang dan tidak ragu ketika mereka memandang wajah Rabb mereka pada hari itu. Ini ucapan para ulama. Sengaja kita ambil dari ucapan ulama-ulama Syafi'i, ya. Dan ucapan A'immatul Arba'ah, semuanya mereka sepakat, ijma' para jemaah. Bahwasanya apa? Allah itu akan dilihat dengan mata kepala kita pada hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'aluka lazzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, ikhwatal iman. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, ya. Semakin kita belajar tentang akidah dari Imam Syafi'i, ya, agar kita semakin kenal dengan akidah beliau dan tentunya akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pertemuan yang akan datang minggu depan insyaallah pembahasan tentang masalah tingkatan takdir. Ini pembahasan yang penting untuk kita ketahui dan saya sudah bahas di beberapa masjid, ya, sebagai wujud dari usaha kita ikhwatal iman untuk memperkuat diri kita tatkala kita mulai diombang-ambingkan oleh badai ujian hidup ini. Ya. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala akan datang pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Apakah dapat kita kenikmatan yang Ustadz maksud oleh penduduk surga yang terakhir? Terakhir masuk surga. Mohon penjelasannya. Artinya ada hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud tentang penduduk surga yang terakhir.
ya, disebutkan oleh Nabi SAW, penduduk surga yang terakhir masuk surga itu keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Apa bahasa kita merangkak? Ndolo. Ya, dia keluar dalam keadaan merangkak. Kemudian Allah berfirman, masuklah engkau ke dalam surga. Ya. Dia datang ke surga. Dalam Sahih Bukhari hadisnya pada jauh. Kemudian dilihat penuh. Nah, penuh surga ini katanya. Sudah penuh. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, aku melihat sesungguhnya surga itu sudah penuh. Suruh lagi, kembali kamu masuk ke dalam surga. Datang lagi ke surga, penuh wahai Allah. Ya. Kemudian Allah katakan, masuklah engkau ke dalam surga dan bagimu 10 kali lipat daripada dunia dan isinya. Allah. Itu penduduk terakhir ikhwatal iman. Dia dapat dunia dan 10 kali lipat. Lihat. Saking kasihannya kepada dirinya ikhwatal iman. Hamba ini mengatakan, wahai Rabbku, apakah engkau memperolok-olok aku dan mentertawakan aku? Sedangkan engkau adalah raja dari diraja. Disinilah Nabi SAW, tumben Nabi tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ya, karena melihat apa? Mendengarkan, menyampaikan hadis tentang penduduk surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Ya, kalau kenikmatan semuanya dapat. Intinya sekarang bagaimana kita masuk surga. Urusan kenikmatan semua akan mendapatkannya. Jelas ini? Allah Ta'ala a'lam. Apakah bisa kita mengerjakan sholat tasbih? Walau para ulama ada yang mensahihkan dan yang mendhaifkannya. Kalau antum ambil yang mensahihkan ya kerjakan. Kalau antum ambil yang mendhaifkan maka jangan dikerjakan. Tergantung keyakinan antum sahih apa enggak. Saya bacakan antum ulama yang mendhaifkan. Imam Ahmad mendhaifkan, Ibnu Jauzi mendhaifkan. Ya. Kemudian Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendhaifkan, Al-Imam Az-Zahabi mendhaifkan. Kemudian yang menguatkan ya Al-Hafiz Al-Munziri, Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah, As-Sindi, pensyarah kitab Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i, Syekh Al-Albani, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, ya, dan para ulama yang lainnya. Jadi ala kulli hal ini ada perbedaan pendapat. Yang mengatakan dia sahih berarti dia laksanakan. Yang mengatakan dia dhaif, yang meyakini dhaif berarti dia tidak laksanakan. Sudah saya katakan ikhwatal iman, jangan antum saling sikut dalam masalah ini. Dan memang rata-rata kalau dosen kami di kampus itu di Jamiah Islamiyah itu rata-rata mendhaifkan. Tapi Imam Al-Albani dibantah dengan bantahan yang kuat. Maka jangan heran kalau ada ustaz-ustaz kita mengatakan sahih. Karena ini kembali para jamaah ya kepada seperti permasalahan fikih. Terkadang masalah hadis itu seperti permasalahan fikih dalam urusan mensahihkan dan mendhaifkan. Wa illa kecuali ada hadis yang ma'ruf dia dhaif, tiba-tiba datang di belakangan sahih katanya. Maka dia mendatangkan pendapat yang baru. Wallahu taala alam. Tapi yang hebat sekarang dia ini ngomong ya merendahkan Imam Al-Albani. Dia tidak tahu dirinya siapa. Ya, dia berguru sama siapa? Dia berbicara tentang takhrij para jamaah. Kalau takhrij sedang mencari sumber hadisnya, semua orang bisa. Ya, katanya dia mahasiswa di sini kan bisa banyak yang bisa katanya. Ya, kalau takhrij sekedar mencari sumber, tapi kalau takhrij dengan makna yang sebenarnya meneliti jalan periwayatannya. Ikhwatal iman, kalau antum mensahihkan hadis itu, misalkan ada satu hadis, dia datang dari jalan 5 sahabat. 5 sahabat. Kemudian dari satu sahabat 2 tabi'in, 3 tabi'in, 4 tabi'in, 5 tabi'in. Terus belum di bawahnya. Semua perawi satu jalan itu antum harus teliti. Satu persatu. Kemudian kitab para ulama yang berbicara tentang perawi hadis itu, menyusun kitab mereka itu berbeda-beda, metodenya tidak satu cara. Kalau antum tidak tahu cara para ulama dalam kitab perawi itu menyusun kitab mereka, antum nggak akan bisa mencari rawi yang antum inginkan itu.
Kecuali hanya dengan bantuan aplikasi yang dibantu para penuntut ilmu dengannya, Maktabah Syamilah namanya sekarang. Itu hanya membantu untuk memudahkan. Dia kira mentakhrij hadis itu kayak makan gorengan. Ya, akhi, kita di kuliah hadis, kita ditugaskan pada semester 6 mencari satu hadis per semester. 1 bulan nggak kelar-kelar itu para jamaah. Harus kita teliti satu persatu perawinya. Subhanallah. Di situ kita berpikir bagaimana Imam Al-Albani rahimahullah. Ribuan hadis ikhwatal iman yang beliau teliti. Kemudian datang orang-orang sekarang ini dia tidak tahu diri mengatakan apa? Al-Imam Al-Albani ya, hanya peneliti hadis bukan ulama hadis. Kalau yang mengkritik ulama lokal, mengkritik ulama internasional kan nggak cocok para jamaah. Kalau ulama internasional mengkritik ulama internasional wajar. Iya. Makanya salah seorang penyair mengatakan, ya natihal jabali liyuklimahu ishfiq 'alal ra'si wala tushfiq 'alal jabali. Wahai orang-orang ingin menanduk gunung, sayangi kepalamu, jangan sayangi gunungnya. Betul apa enggak para jamaah? Ya, itu penyair yang punya ucapan. Wahai orang-orang yang ingin menanduk gunung, sayangi kepalamu, jangan sayangi gunung. Pantok we kadu otak teh gunung ini. Dia nagin otak teh gelebur para jamaah. Allahu taala ala wa ala. Coba antum lihat para jamaah, kitab-kitab sekarang itu. Sahahul Albani, Dha'afahul Albani. Subhanallah, itu menunjukkan apa? Seluruh dunia menerima apa? Hasil karyanya siapa? Al-Imam Al-Albani. Ikhwatal iman, di ma'radil kitab, pameran buku itu, kitab yang terlaris itu ya kitabnya Imam Al-Albani. Kalau kita nggak cepat berebutan nyari, habis para jamaah. Pokoknya di atasnya bestseller sudah. Itu kitabnya Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, kalau antum ingin tahu Imam Al-Albani, baca, dengar ucapan muridnya. Dengar ucapan-ucapan orang yang menimba ilmu dari beliau. Ya, Imam Al-Albani itu terkadang naik mengambil kitab manuskrip itu dengan tangga. Dia berdiri di atas tangga itu sekitar 8 jam. Saking nikmatnya apa? Membaca. Ya, khotal iman. Itu Imam Al-Albani. Saking miskinnya beliau mencari sisa-sisa kertas di jalan-jalanan itu. Kemudian beliau catat ilmu. Karena nggak mampu untuk apa? Membeli kertas dengan harta yang beliau miliki. Ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bisa diulang bacaan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi itu. Doanya wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqaika. Wallahu taala ala wa ala. Apakah melihat wajah Allah di padang mahsyar adalah nikmat sama seperti melihat wajah Allah di surga? Intinya antum imani saja. Intinya diimani. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah orang yang munafik bisa melihat Allah di surga? Yang pendapat yang kuat, yang melihat hanya orang-orang beriman. Karena ayat dalam surat Al-Mutaffifin mengatakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya pada hari itu mereka orang-orang kafir, mereka terhalang dari apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Apakah Allah punya tangan kanan saja? Dalam satu ayat dalam surat Az-Zumar Allah katakan was-samawati matwiyatum biyaminihi. Langit itu akan dilipat dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain bal yadahu mabsutatani, kedua tangannya Allah itu terbentangkan. Berarti berapa? Dua tangan. Allah memiliki dua tangan yang layak. Ingat, yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan tangan makhluknya. Wallahu taala ala wa alam. Pergantian tahun dalam Islam adalah ketika maghrib. Bagaimana dengan pergantian hari dan bulan? Apakah juga sama demikian? Iya. Dengan ya terbenamnya matahari. Coba antum kita puasa itu para jamaah. Kapan tanggal Syawal itu masuk? Ketika terbenamnya matahari. Bulan jadi patokan kita. Ya.
Ya, makanya Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat bulan sabit dan berbukalah kalian dengan melihat bulan sabit. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang lain? Ada yang bertanya? Kenapa selalu disebutkan melihat wajah Allah? Kenapa artinya apakah itu menggambarkan secara utuh fisiknya atau bagaimana? Allah. Imani di pokoknya. Cukup imani sudah. Tidak usah kita bermain akal dalam urusan dalil. Terutama dalam urusan gaib. Cukup imani. Itu ciri-cirinya orang-orang yang beriman. Namun teka dua akalnya baru error otak telun. Ya. Kayak orang-orang yang menolak sifat turunnya Allah di 3 malam. Nanti kalau turun di sini, di sana belum. Di sini turun. Oh, kapan dong Allah naik ke aras katanya kan? Ya. Nanti lama-lama akal kita yang error Pak Mas'ud. Cukup imani. Bagaimana? Di sini ada pertanyaan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jual beli mushaf? Hukumnya boleh, tidak mengapa kata para ulama. Ini fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan fatwa ulama yang lainnya. Ya, karena biasanya orang tidak bakal dikasih, ya kalau tidak dibeli, susah orang ngasih itu pada jamaah. Ya, makanya tidak mengapa. Dan itu bukan termasuk menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu termasuk dari kebaikan. Ya. Maka tidak mengapa seseorang menjual mushaf. Ini hukumnya halal. Nah, adapun orang-orang menjual ayat Allah itu bagaimana? Ya dipakai untuk kepentingan dunia. Ya. Ayat dipakai kampanye misalkan dan yang lainnya. Ya, ayat dipakai untuk melariskan dagangannya misalkan. Ya, maka ini adalah menjual ayat-ayat Allah dengan dunia. Wallahu taala a'lam. Mohon nasihatnya untuk anak yang sering berdoa tapi belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar anak tidak berburuk sangka kepada Allah? Minta nasihatnya dari Abu Bilqis di Jakarta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berdoa itu tidak akan pernah rugi. Ya. Tidak akan pernah rugi. Setiap kali dia berdoa, setiap kali dia beribadah kepada Allah. Karena Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Pertanyaan ini sudah saya bahas panjang lebar di wilayah timur tentang fikih doa dan zikir. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika membahas hadis tentang orang yang berdoa itu dia tidak akan terlepas dari 3 kebaikan. Yang pertama apa? Allah kabulkan segera. Kemudian yang kedua Allah hilangkan dengan yang keburukan yang semi. Yang ketiga komandan apa? Allah akan jadikan tabungan di akhirat. Itu enggak pernah rugi orang berdoa itu, khotul. 3 di antara 1 pilihan. Ya. 3 di antara 1 pilihan. 1 di antara 3 pilihan pasti didapatkan oleh orang yang berdoa. Allah kabulkan langsung, atau Allah jadikan tabungan di akhirat, atau Allah akan ganti dengan keburukan yang lain yang akan dihilangkan dari kita. Nah, makanya Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini mengatakan, Allah itu mengabulkan doa hambanya dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Itu yang pertama, sebagai bentuk berbaik sangka kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, seharusnya kita jangan menyalahkan Allah. Tapi kita salahkan diri kita sendiri. Mungkin ada penghalang-penghalang yang menjadikan doa kita tidak diijabahi oleh Allah. Mungkin kita masih banyak melakukan maksiat. Mungkin kita, ketika kita berdoa, baru ngangkat tangan tapi yakinnya nggak ada. Para jamaah, kata Nabi SAW, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keadaan yakin dikabulkan. Lagu berutang ngangkat rumah, kabulang ke si Allah nanti. Wah ragu, ini lagi terima si Allah ini. Dari awalnya sudah ragu, maka dia tidak akan diterima. Kemudian ada orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Kata Nabi SAW, ya, yustajabu li ahadikum ma lam yata'ajjal. Allah akan kabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Mana yang nama tergesa-gesa dalam berdoa?
Yaqulu da'autullaha falam yastajib li. Aku sudah sering berdoa kepada Allah, tapi belum dikabulkan. Ini tergesa-gesa. Makanya perhatikan adabnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya, penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Maka ikhwatal iman, antum tidak pernah rugi. Meskipun apa yang antum harapkan, cita-cita yang ingin terwujud belum terkabulkan oleh Allah, tapi ingat, antum pasti akan mendapatkan satu di antara tiga. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Komandan. Terkait dengan nikmat yang terbesar itu melihat wajah Allah. Kita melihat wajah Allah besok di padang mahsyar dan di surga. Ada enggak jadwal khusus besok di surga itu hari apa aja pestanya? Enak. Taib. Tentang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalil ya bahwasanya berapa jadwalnya ya hari apa seorang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, saya tidak tahu dalilnya tentang masalah itu. Ya. Ala kulli hal nanti Allah akan berbicara kepada penduduk surga dengan hadis yang tadi. Ya, kemudian Allah katakan, apakah ingin aku tambahkan apa? Kenikmatanku kepadamu. Ya, tapi penduduk surga mengatakan, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga, menjadikan wajah kami berseri-seri, kemudian menyelamatkan kami dari api neraka. Kemudian dibukalah tirai, kemudian orang-orang beriman akan memandang siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun jadwalnya hari apa? Wallahu a'lam. Jelas? Nah. Baik. Pertanyaan yang lain Abu Amar, ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaannya lagi dalam baris jamaah pun ya. Ya hadir para jamaah lagu dengan HP itu begitu kan? Hai ilallah. Gimana proses keluarnya ruh dari jasad? Dalam hadis yang panjang Bara' bin Azib, orang yang beriman seperti apa? Dari air yang menetes dari mulut kendi itu. Kemudian orang-orang munafik dan orang-orang kafir seperti ya sisir besi yang digunakan untuk mencabut bulu domba yang basah, yang keriting. Begitu kerasnya. Ditarik nyawanya orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Anda pernah mendengar proses sakatul maut yang tenang itu tidak menjamin orang husnul khatimah. Adakah dalil dan penjelasannya? Ini urusan gaib, kita nggak tahu orang sakitan itu atau tidak, para jamaah. Iya. Tapi ada ciri-ciri husnul khatimah. Mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Orang yang beriman itu mati dengan kening yang berkeringat. Itu tanda-tanda dari ciri orang-orang yang husnul khatimah. Atau terdengar dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu tanda-tanda husnul khatimah. Adapun orang kafir mungkin dia tenang matinya, kelihatan tenang, tapi tidak menjamin. Itu bahwasanya dia tidak merasakan sakit karena alam sekitar tidak berbeda. Jelas Abu Amar? Jelas. Wallahu taala a'lam. Bukan mau tanya, saya bertanya, apa benar anak kecil yang meninggal dunia nanti kalau di surga katanya dia jadi wildan? Ya, wildanum mukhalladun. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, penduduk surga nanti, anak kecil itu akan diuji. Yang belum balik itu, kecuali anaknya orang-orang yang beriman. Sebagian menyebutkan dia di kafalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mengurusnya siapa? Nabi Ibrahim. Adapun anaknya orang-orang kafir, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala ala wa ala. Pertanyaan yang lain. Umat Nabi siapa yang pertama kali masuk surga? Ini sudah saya bahas kajian saya di tempat lain. Yang pertama kali masuk surga itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, nahnul akhirunal awwalun. Kami umat yang terakhir tapi yang pertama kali masuk ke dalam surga.
Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apakah para wanita penghuni surga dapat bertemu atau melihat Nabi Muhammad? Dan apakah wanita surga bisa melihat bidadari? Ikhwatal iman, ini pertanyaan yang seperti ini nggak usah terlalu banyak ditanyakan sebenarnya. Ya. Intinya ada amalan-amalan yang menjadikan kita dekat dengan Nabi. Kalau antum tahu amalan itu, pasti bertemu dengan Nabi. Contoh apa para jamaah? Orang yang baik akhlaknya. Ya. Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengurusi anak yatim. Kemudian siapa? Orang tua yang memiliki anak wanita. Dididik dengan baik sampai dia menikah. Ya. Maka dia juga akan dekat dengan siapa? Rasulullah SAW. Ini dalam hadis-hadis yang sahih yang tidak cukup kesempatan ini untuk saya baca satu persatu dalilnya. Tapi ini sedikit di antara amalan yang mendekatkan kita kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, banyak salat sunnah. Sebagaimana hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, bantu wahai Rasulullah, aku ingin menemanimu di surga. Apa jawabannya? Fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Banyak-banyak bersujud. Ya. Kalau kita melakukan amalan ini, insyaallah ya, pasti akan dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Nah, tapi sekarang apakah wanita surga bisa melihat bidadari? Iya, itu jadi madunya. Itu jadi saingannya. Tapi ingat, madu di surga itu, kata Nabi SAW, wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Dalam Sahih Bukhari, hati mereka itu satu, la ikhtilafa bainahum. Tidak ada perselisihan. Di neraka besual. Malah mulai dunia aja kan saling cakar ya entah. Nah, gue lihat akhiratnya di neraka. Mungkin ada Samsul. La ilaha illallah. Wallahu taala ala wa alam. Jelas nih para jamaah? Nah, wallahu taala ala wa alam. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.